Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya kalau misalkan apa yang nanti saya sampaikan ini kurang berkenan bagi Bapak Ibu, karena di sini namanya budaya positif yang saya rasakan selama ini. Sebenarnya budaya positif ini sudah ada, tidak hanya di sekolah kita, tidak hanya di SMA Negeri 1 Bencong, dimanapun sebenarnya sudah berjalan. Cuma mungkin penerapannya ada yang masih minimal, ada yang sudah maksimal. Seperti apa minimal, seperti apa maksimal, nanti kita bahas satu persatu. Di budaya positif ini ada beberapa materi nanti yang akan dibahas di sini. Yang pertama perubahan paradigma, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, sebagai awal tentang apa itu budaya positif, saya coba dengan sebuah case breaking. Di sini Bapak Ibu pirsani ada dua ungkapan. Yang pertama ungkapan negatif, yang kedua ungkapan positif. Di ungkapan negatif ada kalimat seluruh hidupku bekerja dapatkan uang, bukan untuk pengabdian, aku biasa-biasa saja, malas belajar, malas berbuat perubahan, dan malas berbuat kebaikan, tak peduli nasihat orang lain, setiap hari dan waktu aku akan terus terlambat dan tidak peduli mau bisa atau tidak, siswaku bagiku masa bodoh, toh gajiku setiap bulan akan terus mengalir. Kemudian sulit, saya dipecat atasan, jadi kenapa saya harus takut? Murid mau bisa atau tidak bukan urusan saya, yang penting saya merasa aman-aman saja, tak peduli kata orang. Itu ungkapan negatif. Kemudian di sebelahnya ada ungkapan positif. Seluruh hidupku akan aku ikhlaskan untuk pengabdian, akan berusaha menjadi yang terbaik, aku akan terus belajar kembangkan diri untuk meningkatkan kompetensi, berkolaborasi dengan teman-teman hebat tanpa henti, setiap hari dan waktu aku akan selalu berusaha semangat, rajin dan paling pagi masuk sekolah karena aku rindu dengan murid-muridku yang setiap hari menanti dan merindukanku. Aku tidak peduli seberapa besar dapatkan gaji, melainkan aku terus berusaha sebesar apa harusnya yang saya beri untuk keselamatan dan kebahagiaan murid-muridku, sampai dengan kalimat terakhir, selamatkan aku, kuatkan imanku dan takwaku sampai aku mati membawa sejarah keberkahan. Pertanyaan untuk Bapak Ibu, dari dua ungkapan ini Bapak Ibu ada di posisi mana? Dari dua ungkapan ini Bapak Ibu sekarang ada di posisi yang mana? Seperti yang tadi sudah kesepakatan, Bunda Tati akan menjawab terlebih dahulu. Pakai mic saja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memilih, insya Allah akan memilih ungkapan yang paling akhir.
ya, dimana kita dari rumah berangkat, yang anak-anak selalu menanti kita, selalu menanti apa yang akan kita berikan kepada anak-anak, baik itu motivasi, inovasi, kemudian nasihat, teguran, kedisiplinan. Nah, itu mungkin lebih apa ya, membangun jiwa, karakter, bakat dari anak-anak di sekolah kita. Mudah-mudahan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inti jawaban dari Bunda tadi adalah positif. Satu lagi perwakilan guru muda. Monggo host. Monggo guru muda. Pak Ipung atau Bu Ipung? Pak Ipung atau Bu Ipung? Monggo Bu Ipung saja. Monggo Bu Ipung. Tidak apa-apa menyampaikan pendapat. Saya posisi di mana sekarang? Saya menyampaikan pendapat saya. Posisi saya ada di yang nomor 2, pilihan nomor 2. Kenapa saya memilih pilihan yang nomor 2? Karena memang kita sebagai guru, ya, tugas kita adalah mencerdaskan anak bangsa. Jadi kita harus lakukan dengan tulus, ikhlas, ya, karena untuk kepentingan bangsa dan negara ke depannya. Karena yang akan melanjutkan perjuangan ini adalah generasi-generasi penerus bangsa. Terima kasih. Baik, terima kasih pendapat yang disampaikan oleh Bu Andela. Seperti pertanyaan tadi, di mana posisi kita sekarang, di mana posisi Bapak Ibu sekarang. Mayoritas 2 orang ini, mohon maaf, 2 orang sudah menyampaikan pendapat, mayoritas pendapatnya positif. Oke. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, ini masih speaking. Jadi ice breaking itu istilahnya mencairkan suasana, jadi biar nggak terlalu tegang. Karena ini namanya diskusi, biar tidak terlalu tegang. Pertanyaannya tadi di mana posisi Bapak Ibu? Yang saya harapkan tadi adalah jawabannya, saya posisi sekarang di ruang guru Bapak. Yeah. Mohon maaf, itu hanya sedikit ice breaking saja. Ada ungkapan positif, ada ungkapan negatif, tapi pertanyaannya di mana posisi Bapak Ibu sekarang? Pertanyaan tapi terima kasih sudah ada di posisi positif semua. Baik, kenapa tadi Pak Pras nggak mau menjawab? Karena Pak Pras sudah pernah saya tanya dan beliau juga curhat tentang masalah yang tidak, makanya tidak berani menjawab. Pak Pras langsung angkat tangan, karena kalau beliau menjawab pasti benar. Baik, terima kasih atas jawaban dari Bunda Tati dan Ibu Andela. Tidak apa-apa, untungnya Ibu berdua tidak curhat seperti teman-teman yang kemarin pada saat ikut pendampingan individu di lantai 2. Ada 10 orang, Pak Imam, beliau semuanya curhat tentang masalahnya, dan curhatnya tidak bisa saya sampaikan di sini, khusus catatan saya saja. Iya.
Baik, saya lanjutkan. Budaya positif. Saatnya jam berapa dimulai. It's time to begin the first lesson. Penerapan budaya positif pasti akan dilalui atau diawali dengan adanya perubahan dari paradigma lama ke paradigma baru yang selama ini kita sebagai seorang guru biasanya memberikan pelajaran yang penting materi habis, yang penting tagihan kurikulum selesai, sudah dianggap selesai. Nah, di kurikulum Merdeka ini ada yang namanya pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi atau adanya perlakuan berbeda di antara siswa, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern yang mewujudkan profil belajar Pancasila. Artinya di pembelajaran paradigma baru ini diharapkan ketika kita memberikan materi, ketika kita memberikan pelajaran di kelas, kita tidak memukul rata. Semua anak di kelas ini dianggap sama, semua anak dianggap kemampuannya sama, potensinya sama, gaya belajarnya sama. Tapi di paradigma baru kita harus tahu, oh anak ini punya gaya belajar kinestetik, oh anak ini punya gaya belajar audio visual atau apa saja, ada tiga gaya belajar. Nah, ketika kita berikan materi, kita harus mampu, kita harus bisa melihat potensi yang dimiliki anak-anak. Kalau membutuhkan di kelas ini gaya belajar anak ini seperti apa, insya Allah BK bisa membantu. Insya Allah BK sudah siap datanya dengan tes yang sudah kami lakukan di awal-awal sebelum anak-anak masuk ke SMA Negeri 1 Bencong. Jadi data tentang gaya belajar siswa sudah ada. Monggo nanti kalau misalkan Bapak Ibu membutuhkan, insya Allah guru BK siap membantu. Nah, dengan adanya pembelajaran paradigma baru ini ada beberapa hal yang terjadi miskonsepsi atau salah pemahaman tentang teori kontrol terhadap siswa. Yang pertama, adanya ilusi guru mengontrol murid. Yang ada di bayang kita bukannya tidak boleh Bapak, tapi perlu dikurangi. Ilusi guru mengontrol murid maksudnya yang selama ini kita pahami bahwa kita sebagai seorang guru mampu mengontrol atau mampu mengarahkan anak-anak. Jadi anak ini harus ke sini, harus ke situ. Padahal yang terjadi sebenarnya yang mampu mengontrol diri kita adalah diri masing-masing. Siswa yang bisa mengontrol adalah siswa sendiri. Peserta didik yang bisa mengarahkan dirinya adalah siswa itu sendiri. Nah, bagaimana caranya? Nanti ada istilahnya menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun siswa, menuntun laku murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman.
kodrat alam itu disesuaikan dengan lingkungan di sekolah masing-masing. Kalau kodrat zaman disesuaikan dengan zamannya. Kalau misalkan sekarang sudah zamannya IT, kemudian siswa disuruh belajar melalui buku saja, insya Allah banyak yang down, banyak yang nggak ngikutin. Itu yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang selama ini ada di pikiran kita, saya terutama, bahwa dengan kita memberikan penguatan positif semacam reward mungkin itu sangat efektif, anak-anak bisa mengikuti atau bisa berubah. Ternyata penguatan positif itu hanya bermanfaat sejenak saja. Kita memberikan reward kepada anak-anak juga hanya sekadar berubah pada saat itu. Ketika rewardnya sudah habis, kita nggak ngasih reward lagi, anak akan kembali lagi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah anak mampu menguatkan karakter. Ternyata ini pun juga kurang tepat. Kenapa? Karena ketika kita mengkritik membuat anak merasa bersalah, biasanya yang terjadi mental mereka akan semakin tertantang. Contoh misalkan ada anak nakal, kemudian kita judge, oh kamu ini nakal. Insya Allah anak yang kita judge nakal itu ke depan mereka akan tertantang. Piye carane aku nakalku kita tambah maneh, meskipun mereka nggak mengatakan. Yang kedua, biasanya ketika sudah dibuat rasa bersalah, mereka ada sedikit rasa sakit hati, rasa dendam dan macam-macam, sehingga mereka berupaya untuk selalu membuat guru yang mengatakan itu semakin sakit hati, nggak betah di kelas dan lain-lain. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa anak-anak harus ikut apa kata orang dewasa. Ini juga sebenarnya juga kurang efektif ketika kita mengadakan proses pembelajaran di kelas. Kemudian apa yang harus dilakukan, Pak, ketika ini sudah terjadi salah pemahaman? Yang perlu dilakukan, yang pertama adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Sebagai contoh, ketika ada stimulus respon realitas atau kebutuhan kita sama, maka harus kita ubah bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Kalau misalkan semua orang melihat hal yang sama, kita juga harus mampu untuk mengubah kata ini menjadi setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mungkin ketika menjelaskan sesuatu antara si A dan si B itu punya kemampuan yang berbeda, sehingga kita tidak boleh menganggap bahwa mereka itu sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, kemudian teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jangan menganggap semua orang itu sama dengan apa yang kita pikirkan. Mungkin cara penanganan sama-sama guru BK antara saya dengan Pak Fauji, cara penanganan anak mungkin berbeda. Terlihatnya sama bagi orang, tapi caranya berbeda. Tujuannya yang boleh sama. Perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya,
hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tidak semua orang bisa kita kontrol. Saya pemaksaan pada saat ada bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikirnya menang kalah kita ubah menjadi model berpikir menang-menang. Jadi dalam belajar sekarang tidak ada istilah menang kalah. Oh, si A lebih baik, si B lebih buruk, tidak ada. Tapi mereka menang dan menang menurut versinya masing-masing. Bagi yang kemampuannya high, menangnya yang mereka nilainya bagus-bagus. Kemudian menang menurut yang low, yang nilainya sudah mencapai KKM, sudah mereka anggap juga menang. Gitu. Kemudian ada beberapa perlakuan atau disiplin positif yang perlu kita terapkan ke anak. Apa sebenarnya disiplin positif? Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin bukan hanya berarti kepatuhan saja. Disiplin bukan berarti kita harus manut saja, tidak, tapi kita belajar untuk bertanggung jawab dengan diri kita, itu juga termasuk disiplin. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan siswa tanpa imbalan penghargaan atau reward atau ancaman atau hukuman. Jadi sebuah disiplin positif itu tanpa kita disuruh pun, tanpa adanya ancaman pun, kita sudah melakukan. Sebagai contoh, misalkan siswa ketika datang terlambat kita ancam, besok datang terlambat lagi pulang. Mungkin besoknya tidak datang terlambat karena masih ingat ancamannya. Hari ketiga mereka masih mengingat tidak terlambat. Hari keempat mungkin agak molor lagi, agak mepet-mepet jam masuk. Hari kelima minggu depannya mereka menganggap malah guru wis lali, nah telat lagi, dan begitu seterusnya. Reward pun sama seperti yang pernah saya sampaikan di depan tadi. Artinya sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi motivasi di sini dijelaskan motivasi intrinsik. Motivasi itu ada dua, ada ekstrinsik, ada intrinsik. Ekstrinsik motivasi yang berasal dari luar diri kita. Biasanya motivasi ekstrinsik ini hanya dilakukan ketika yang memotivasi ada di depannya. Contohnya tadi, terlambat diberi hukuman. Karena adanya hukuman berarti motivasi dari luar, motivasi ekstrinsik. Sehingga ketika orangnya sudah lupa dengan hukumannya, mereka akan melakukan pelanggaran lagi. Ketika motif intrinsik dari dalam diri, ada atau tidak ada orang di lingkungan itu, ya mereka tetap melakukan sesuai dengan apa yang harus mereka lakukan. Sampai di sini mungkin ada yang perlu kita diskusikan, Bapak Ibu. Sampai dengan disiplin positif, ada pendapat atau mungkin ada yang perlu ditanyakan, monggo.
Dipersilakan, monggo silakan Bu Vina. Barusan Pak Nato bilang untuk menumbuhkan disiplin positif itu kalau kayak motivasi gitu Pak ya. Dan salah satu motivasi yang bisa diberikan untuk anak itu yang seperti apa Pak? Contohnya misalkan yang tadi yang anak terlambat gitu. Makasih. Baik, langsung saya jawab atau perlu pertanyaan kedua? Ada lagi mungkin? Oke, langsung saja. Caranya nanti, motivasinya seperti apa? Tidak langsung saya jawab sekarang, karena nanti materinya di belakang ini akan ada cara motivasinya seperti apa. Oke. Kalau saya jawab sekarang akan ada yang terlewati nanti materinya. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau mengajukan pendapat atau bertanya, boleh, monggo dipersilakan. Baik, kalau tidak ada saya lanjut lagi. Ada beberapa nilai kebajikan. Kalau tadi tujuan sebagai seorang pendidik adalah mewujudkan anak-anak yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebenarnya banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contohnya banyak di luaran. Kalau kita cari di Google, searching di Google, insya Allah akan banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal. Saya beri contoh 3 nilai kebajikan universal berdasarkan institusi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, dan ini yang kita gunakan di kurikulum Merdeka. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Kemudian yang kedua, menurut Ibu Primarius Program, di sini juga ada kata toleransi, rasa hormat sampai dengan komitmen. Yang ketiga, contoh yang ketiga, keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik. Ini contoh-contoh nilai kebajikan yang insya Allah nilai-nilai ini tidak ada hubungannya dengan suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Semua suku bangsa insya Allah percaya bahwa nilai-nilai ini semuanya nilai yang bagus-bagus. Nah, kemudian setelah kita tahu nilai kebajikan, biasanya ketika ada anak yang melakukan pelanggaran, itu biasanya didasari karena adanya kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Adanya kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Apa sebenarnya kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan baik. Ada 5 dasar kebutuhan manusia yang biasanya harus didapatkan. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal.
keamanan, kesehatan. Contoh yang kedua, kebutuhan dasar manusia adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ini menjadi kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Ini kebutuhan penguasaan yang harus terpenuhi. Yang keempat, kebebasan, dan yang kelima, kebutuhan kesenangan. Nah, biasanya anak-anak ketika melakukan pelanggaran atau melakukan tindakan atau melakukan kesalahan, biasanya ada salah satu dari 5 kebutuhan ini yang tidak didapatkan oleh anak tersebut. Nah, bagaimana caranya? Cara dalam mengatasi anak ada beberapa hal. Ada beberapa hal yang harus didapatkan oleh anak, yaitu menggunakan motivasi perilaku manusia. Seperti yang saya jelaskan di depan, ada motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Salah satu motivasi dari luar itu biasanya motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Itu contohnya sudah saya sampaikan di awal tadi. Kemudian yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau reward atau penghargaan dari orang lain. Biasanya motivasi intrinsik ini hanya dilakukan ketika ini ada. Ketika tidak ada, mereka kembali lagi akan melakukan kesalahan yang sama. Nah, motivasi yang kedua adalah motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, inilah bagaimana cara membangkitkan motivasi intrinsik ini supaya anak-anak benar-benar mau berubah, tidak hanya dalam waktu yang pendek tapi selamanya, sehingga sampai mereka keluar pun dari sekolah ini motivasi itu tetap terbawa. Tuh. Kalau tadi ada hukuman, biasanya hukuman itu adalah hal-hal yang tidak terencana dan tiba-tiba, spontanitas. Siswa tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, dari atasan ke bawah, dari guru ke siswa. Siswa nggak diajak diskusi dulu apa kira-kira yang terjadi kalau melakukan pelanggaran ini, tapi sekolah sudah atau guru sudah menerapkan, kamu kalau terlambat harus begini. Istilahnya seperti itu. Biasanya berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau fisik sudah pasti disuruh push up, lari, bersih-bersih dan lain-lain. Kalau psikis biasanya dipermalukan, diajak ke kelas, disuruh ngomong saya minta maaf dan lain-lain lah, disuruh nulis saya tidak akan melakukan pelanggaran ini dan lain-lain. Biasanya seperti itu. Yang kedua adalah konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi adalah hal yang dilakukan yang sudah terencana dan disepakati sesuai dengan peraturan.
siswa tetap dibuat tidak nyaman, dan sikap guru selalu memonitor siswa, menjadi mata-mata guru. Siswa itu mana, dilihat, dicengi ya. Nah itu kalau konsekuensi. Betul ada diskusi antara guru dengan siswa, kira-kira kalau nggak melakukan pelanggaran ini apa ya enaknya konsekuensinya. Tapi tetap biasanya konsekuensi itu juga akan bersifat berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, apa yang perlu kita lakukan kalau misalkan ada siswa yang bermasalah? Yang perlu kita lakukan adalah mengadakan yang namanya restitusi, proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan siswa mencari solusi sendiri. Kalau di guru penggerak namanya restitusi, kalau di BK namanya konseling ya Mas Hoji. Jadi bukan kita yang mencari solusi, tapi solusi itu diciptakan oleh siswa sendiri. Kita hanya sebagai pemandu atau among kalau istilahnya di kontrol ini. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Misalkan ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ada 5 contoh. Sebagai penghukum, maka kalimat yang biasanya diucapkan adalah hormat pada bendera selama 1 jam. Agak mulu takon usap, misalkan contoh saja. Kalau merasa bersalah, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Sehingga kalimat ini biasanya kemudian anak-anak akan merasa bersalah. Biasanya kalimat yang diucapkan anak-anak, iya pak, saya minta maaf pak, saya mau berjanji tidak mengulangi lagi pak. Tapi besoknya balik lagi. Ya kalau memposisikan diri sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu ya sekali ini saja. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini ya. Apakah baik seperti ini? Juga kurang baik. Sehingga kemudian anak-anak akan menganggap bahwa guru ini santai aja. Sing penting jawab iya lah beres lah. Biasanya seperti itu. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu apa konsekuensinya. Setelah upacara beli atribut ke koperasi, jangan diulangi lagi ya. Nadanya juga kurang baik. Nah, ketika memposisikan diri sebagai manajer, akan ada kata apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara memperbaikinya? Nah, kalimat kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu, ini anak-anak diminta untuk membuat sebuah solusi sendiri. Anak-anak diminta untuk berinisiatif bagaimana kira-kira sebaiknya yang harus dilakukan. Sampai di sini Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu disampaikan. Ini sudah sedikit menjawab apa yang ditanyakan oleh Bu Vina tadi. Berarti kalimat atau motivasi yang harus dilakukan adalah memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Baik, ini ada beberapa kalimat. Mohon bantuan Bapak Ibu, kira-kira kalimat ini masuk ke posisi kontrol yang mana? Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Kira-kira posisi yang mana? Pemantau, manajer, teman, merasa bersalah, penghukum. Posisi manajer. Oke.
Kemudian yang kedua, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah berjanji ke bawah, bukan? Kenapa terlambat lagi? Kira-kira sebagai pemantau atau teman? Yang pemantau boleh angkat tangan. Sama dengan siswa ya. Siswa ketika diberi pertanyaan, A, B, oh satunya B, ayo yang jawab A, angkat tangan. Ternyata gurunya sama juga. Tadi saya dengar ada yang ngomong memantau, ada yang teman. Yang memantau boleh angkat tangan. Yang teman boleh angkat tangan. Oke, sama Iba. Yang tidak menjawab bagaimana? Yang tidak menjawab, saya ikut yang benar saja sudah Pak. Sama dengan siswa ternyata Bapak Ibu guru. Itu uniknya Indonesia. Tidak yang muda, tidak yang dewasa, ternyata memiliki kesamaan yang tidak bisa dibeda-bedakan. Oke, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Dalam hal ini guru memposisikan sebagai seorang teman. Ternyata dua orang juga yang betul, dua orang yang kurang tepat, dan yang lain hidup. Oke, berikutnya, Adi, ayolah, apa yang telah kamu lakukan? Kira-kira posisi kontrol yang mana? Ada pemantau, ada manajer, merasa bersalah, pemantau, manajer, merasa bersalah. Ada 3 orang. Yang pemantau boleh angkat tangan. Pak Gun saja. Yang manajer, Bu Bina saja tadi yang menjawab. Yang merasa bersalah, 1, 2, oh, cuma 2. Oke. Adi, ayolah, apa yang telah kamu lakukan? Di sini guru memposisikan diri sebagai pemantau. Dan yang terakhir, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Posisi merasa bersalah. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mencoba mempraktekkan ketika ada anak yang bersalah. Tidak hanya Bapak Ibu, sebenarnya saya juga pernah mencoba, tapi ternyata kebabas. Awalnya sudah bagus tertata sebagai manajer, ke belakang bablas menjadi penghukum, dan itu biasanya yang terjadi. Dan ini perlu kita praktekkan secara intensif, berulang kali, supaya apa yang menjadi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bisa kita dapatkan. Nah, ketika kita sudah tahu posisi kontrol kita di mana, maka yang perlu kita lakukan ketika ada pembelajaran di kelas adalah membuat sebuah tatanan. Kalau yang lama kita adalah membuat peraturan. Kalau yang lama kita membuat tata tertib, dan biasanya seperti yang saya jelaskan di depan tadi, kalau tata tertib, kalau peraturan itu biasanya bersifat satu arah. Kita membuat siswa harus mengikuti, kita membuat siswa harus taat, harus tunduk. Nah, kita ubah menjadi apa? Kita menyusun yang namanya keyakinan kelas.
Kenapa harus keyakinan kelas? Karena pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal yang dipahami semua, tidak hanya oleh guru saja, tapi siswa juga paham apa yang harus mereka lakukan. Dibuat dalam pernyataan yang positif, jadi tidak ada kalimat larangan di sana. Siswa tidak boleh, siswa dilarang, itu tidak ada. Tapi bahasa-bahasa dilarang, bahasa tidak boleh itu diubah menjadi kalimat-kalimat positif sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan dan mudah diingat. Jadi keyakinan kelas itu tidak perlu banyak-banyak, tidak perlu sampai berbentuk buku dijilid sampai tebal, tidak perlu. Harapannya semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan dalam saat pembuatan keyakinan kelas ini. Itu beberapa pembentukan keyakinan kelas. Nah, kemudian untuk membuat keyakinan kelas harus ada istilahnya, kalau tadi konsekuensi yang sebagai apa istilahnya, sebagai pemantau, sebagai pengingat anak-anak supaya keyakinan kelas itu tidak dilanggar. Kalau di depan tadi sudah saya jelaskan ada 3, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau di keyakinan kelas kita tidak menggunakan hukuman atau konsekuensi, tapi kita menggunakan yang namanya restitusi. Nah, untuk menerapkan restitusi kita perlu yang namanya segitiga restitusi, atau suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan siswa yang mandiri, bertanggung jawab. Ada 3 langkah di sana. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. 3 langkah ini harus dilakukan dan tidak boleh diolah-alik. Apa Pak menstabilkan identitas? Bagaimana validasi tindakan dan menanyakan keyakinan? 3 tahapan segitiga restitusi dalam menstabilkan identitas harus didasarkan pada prinsip kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dengan tujuan dapat menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku itu adalah untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu, berupaya menggeser pemikiran stimulus respon ke pemikiran proaktif. Mengakui kebutuhan siswa dapat memperbaiki hubungan baik dengan siswa itu sendiri. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Guru berupaya untuk memberikan pertanyaan bermakna kepada siswa untuk memunculkan motivasi intrinsik. Siswa mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang dilakukan. Baik, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan? Monggo Bapak Ibu. Monggo Pak Kitoyo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rangkaian Pak Narto dari awal sampai akhir, khususnya yang berdua ini. Kemarin itu saya pernah suatu kejadian begini. Jadi kejadiannya begini, pada saat itu saya memberikan ulangan pada anak-anak. Tolong anak-anak ini dikerjakan. Pada saat itu saya ingin saya uji yaitu masalah kejujuran dan kedisiplinan itu. Kemudian pada saat itu ujian sudah selesai, akhirnya anak yang pandai itu menaruh ulangannya itu ditaruh di sebelahnya. Tidak tahunya dengan yang teman yang sebelahnya difoto. Nah, difoto akhirnya dia mencontek dengan HP-nya yang sudah. Pada saat itu, pada sebelum ujian terakhir itu saya tawarkan begini, anak-anak yang sudah selesai mohon dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian meninggalkan kelas. Pada saat itu anak yang pandai itu tidak meninggalkan kelas, tapi memberikan kesempatan ulangannya untuk difoto untuk yang lainnya. Kemudian anak itu sudah, kalau begitu dikumpulkan semuanya. Anak yang satunya yang tadi memberikan contekan tadi, foto tadi, ini anak pandai nih, ini saya biarkan saja. Lupa punya saya kok tidak dikumpulkan, apa salah saya? Nah, kamu salahnya apa? Akhirnya itu saya ulangannya saya ambil, kemudian anaknya tanya, Pak, mohon maaf saya tadi tidak tahu kalau apa itu ujian saya tadi itu dicontoh. Nah, pada saat ini anaknya ini pandai nih anaknya, saya biarkan. Dan sekarang ada respon, Pak, mohon maaf saya hari kemarin itu karena saya tidak tahu kalau ulangan saya ini. Nah, sekarang ini saya balesi di HP saya. Bagaimana pendapatmu? Apakah kira-kira saya itu menyalahkan kamu, saya yang salah apa bagaimana? Nah, ini masih ada tanggapan. Nah, anaknya ini dengan adanya seperti itu saja itu sudah kelihatan bingung, jadi merasa ada sesuatu yang salah terhadap dirinya. Ini Pak Narto masih dalam proses ini. Ya. Mudah-mudahan ini yang tadi diberikan Pak Narto ini bisa menambah wawasan tentang penanganan anak yang seperti ini. Terima kasih Pak Narto. Siap. Terima kasih Bapak Pitoyo atas responnya. Jadi intinya yang diceritakan Bapak Pitoyo tadi, anak yang pintar beralasan dia tidak tahu kalau lembar jawabannya dicontoh oleh teman-temannya, sehingga kemudian sama Pak Pitoyo dibiarkan dan anaknya malah bingung sendiri. Nah, harapan kami tentunya, harapan saya, apa yang saya jelaskan dari awal sampai hari ini juga bisa membantu dalam kita menangani masalah. Baik, mungkin ada lagi Bapak Ibu, bisa monggo Pak Narwan. Terima kasih. Ini juga masih menyambung dengan pertanyaan Pak Pitoyo. Apakah metode jadi manajer itu sudah merupakan metode yang paling tepat dalam mengatasi masalah? Sebab ketika Pak Pitoyo tanya tadi kan seolah-olah juga membuat rasa bersalah pada anak.
Jadi apakah kita bisa memilih dari yang ketiga, 4, 5, karena yang menghukum itu jelas saya tidak setuju. Apakah pemakaian yang pemantau kemudian merasa bersalah dan manajer itu bisa dipakai sesuai keadaan, itu memang harus yang terbaik sebagai manajer itu. Terima kasih. Baik, pertanyaan dari Bapak Gunawan, apakah posisi manajer itu adalah posisi yang terbaik? Berdasarkan pengalaman di Pak Gunawan, ini cerita pengalaman juga, saya kaitkan pengalaman pribadi sebagai guru BK dengan materi yang saya sampaikan. Posisi sebagai seorang manajer itu adalah posisi bagaimana kita tidak langsung menyalahkan anak, Bapak. Jadi anak diajak komunikasi dulu, kita ajak bercerita dulu kemana, kemudian kita kaitkan dengan apa yang sudah dilakukan anak-anak. Ketika kita sudah melakukan pengaitan itu, kemudian anak-anak ditanya, kira-kira apa yang kamu lakukan sudah sesuai dengan apa yang kita yakini bersama. Nilai kebajikan apa yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Biasanya seperti itu, Pak. Kalau ditanya apakah ini yang terbaik atau tidak, sebenarnya kembali ke kita masing-masing, Bapak. Tapi kalau kami sebagai guru BK memposisikan sebagai manajer itu adalah posisi yang terbaik. Kenapa? Karena di posisi itu juga merupakan materi atau hal yang sudah coba kami praktekkan sebagai guru BK. Jadi anak-anak tidak langsung kami salahkan, pasti kami coba anak-anak untuk kita ajak berdiskusi dulu pemahamannya kemana tentang apa yang mereka lakukan, yang kemudian diakhiri dengan mereka mencari solusi sendiri. Nah, ketika mereka mencari solusi sendiri, biasanya kami mencoba membuat catatan kecil yang ditandatangani oleh anak. Nah, catatan kecil itulah kemudian ketika anak melakukan pelanggaran lagi, kita tunjukkan, ini loh kamu yang mencari solusinya kemarin. Nah, kenapa tidak kamu lakukan sendiri? Seperti itu, Bapak. Jadi mereka yang membuat solusi, kita yang mengarahkan, kemudian mereka membuat semacam catatan kecil untuk mereka ingat. Di catatan kecil itu ada tanda tangannya juga. Ketika mereka melakukan pelanggaran, catatan itu kami tunjukkan lagi. Biasanya seperti itu. Nah, kalau ditanya apakah itu terbaik atau tidak, jawabannya monggo kembali ke diri kita masing-masing. Tapi secara keilmuan, posisi sebagai seorang manajer adalah posisi yang paling tepat ketika kita mengatasi masalah karena. Begitu, Bapak. Ada lagi? Oh, monggo, Pak Imam. Terima kasih, Pak Narto. Ini saya menyampaikan ini mungkin nanti akan ditanggapi Pak Narto terkait dengan ilmunya di guru penggerak, materi yang ada di guru penggerak. Saya hanya menerapkan hanya secuil dari yang saya pahami di guru merdeka. Pada proses pembelajaran, sebelum saya coba untuk melakukan sebelum tes diagnostik itu atau tes formatif, ya diagnostik ya. Nah, sekarang ada formatif dan sumatif ya. Nah, sebelum ada tes itu saya berdiskusi dengan anak-anak terkait dengan
apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan selama pembelajaran. Semua masukan itu munculnya dari anak-anak. Misalnya muncul pada pembelajaran ini HP tidak boleh disentuh. Artinya semuanya tidak boleh mengoperasikan HP. Kemudian pada saat pembelajaran tidak boleh tidur. Pada saat pembelajaran tidak boleh bicara sendiri dan seterusnya. Ini komitmen yang kita buat bersama-sama pada saat pembelajaran ini berlangsung. Jika tidak melakukan hal yang sesuai dengan komitmen itu, maka nanti akan mendapatkan sanksi. Sanksinya yang dibuat adalah kita bersama. Anak-anak juga ada masukan dari guru atau saya. Nah, model yang semacam ini apakah bisa masuk pada hukuman yang tidak diperbolehkan, atau ini masuk pada memberikan pada institusi, pada memberikan keyakinan pada anak-anak, atau ada hal lain, pembatasan tertentu yang itu tidak diperkenankan oleh teori dalam kurikulum Merdeka. Tapi dampaknya adalah yang saya rasakan ketika saya memberikan hal semacam itu, anak-anak menjadi lebih bertanggung jawab. Artinya dengan peraturan yang dibuat sendiri, kemudian sanksi yang dibuat sendiri, yang disepakati sendiri, maka anak-anak cenderung untuk tidak melakukan, meskipun tidak 100% semua kelas seperti itu. Ada juga beberapa kelas yang masih seperti pelanggaran dilakukan, tapi akhirnya menjadi semacam ketika menerima sanksi itu menjadi tersenyum anak-anak itu, tersenyum karena apa? Dia menerima sanksi itu ya hasil produknya itu, sehingga tidak ada dendam. Saatnya jam kelima dimulai. It's time to begin the third lesson. Kalau saya mengamati, mereka menerima dengan ikhlas, ya. Dan di akhir pembelajaran tidak ada dendam mungkin yang antara anak dengan guru pada saat pembelajaran. Mungkin itu Pak Narto. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Imam. Pertanyaannya, apakah yang dilakukan itu sudah sesuai dengan apa yang materi yang saya sampaikan hari ini? Sebenarnya apa yang dilakukan Bapak Imam itu sudah masuk ke materi yang sebelumnya ini. Nah, sudah masuk ke sini, ke pembentukan keyakinan kelas. Jadi pembentukan keyakinan kelas itu dilakukan secara bersama-sama antara guru dengan siswa. Cuma mungkin kalimatnya saja Bapak yang perlu diubah, karena di keyakinan kelas itu digunakan kalimat-kalimat positif. Jadi kalimat dilarang, tidak boleh, itu mungkin yang perlu diubah. Masalah konsekuensi yang harus diterima ketika itu ada yang tidak melakukan keyakinan kelas atau keluar dari keyakinan kelas yang dibuat, monggo tidak apa-apa. Yang penting konsekuensi itu sudah dibicarakan secara bersama-sama, tidak sepihak dari guru saja. Jadi berdasarkan apa yang sudah dilakukan, sudah sesuai dengan
komitmen pembentukan keyakinan kelas. Hanya saja yang perlu dilakukan adalah mengubah kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif. Begitu Bapak Ibu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu. Monggo Pak Pras. Izin Bapak Ibu, di sini saya mau bertanya kepada Pak narasumber. Ini terkait dengan ada dua pertanyaan Pak narasumber ya Pak Pagi. Pertanyaannya ini terkait dengan keyakinan kelas, tapi ini sebenarnya bukan keyakinan kelas. Jadi saya sedikit berpikir Pak Narto. Jadi keyakinan kelas ini itu kan dibuat untuk kelas masing-masing dan untuk guru maupun masing-masing. Bisa jadi satu kelas keyakinan kelasnya antar guru maupun beda-beda Bapak. Oke. Kalau misalkan begini Pak Narto, apakah kalau kan dalam prinsip hukum itu kan ada hukum yang lebih tinggi, misalkan undang-undang dasar atau undang-undang. Nah, kalau misalkan keyakinan kelas ini kalau kita aplikasikan ke dalam sekolah gimana Pak Narto? Misalkan ada namanya istilah keyakinan sekolah. Jadi nanti untuk pembuatan keyakinan, ya nanti kita buat keyakinan sekolah dulu. Jadi nanti ada diskusi antara perwakilan siswa di tiap kelas dan juga nanti ada guru yang stakeholdernya berkepentingan. Ya baru nanti bisa buat keyakinan sekolah. Nah, keyakinan sekolah nanti bisa di breakdown, nanti dibuat panduan, bisa dibuat sebagai acuan untuk keyakinan kelas. Apakah hal seperti itu diperbolehkan Pak Narto kalau misalkan ada? Itu yang pertama. Terus yang kedua, motivasi. Ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Jadi yang saya pengen banget ketahui Pak Narto, kan yang punya penguatan, terus kemudian yang punya efek yang sangat melekat kepada karakter siswa itu kan motivasi intrinsik. Oke. Kalau intrinsik mungkin kalau faktor luarnya sudah hilang, ya berarti perilakunya anak bisa juga berubah. Nah, ini yang pertanyaan saya. Ini apa saja yang perlu dilakukan ya oleh kita sebagai guru atau mungkin kita sebagai wali kelas untuk bisa memperkuat motivasi intrinsik. Ya, gimana caranya supaya siswa-siswa kita itu ya dalam perubahan sikapnya itu ya dari diri mereka sendiri, nggak karena hukuman, karena hukuman kalau B1 balik mana, karena reward, mungkin rewardnya waibu guru, mungkin ada waibu guru yang crazy rich yang banyak uangnya, mungkin sering dum-duman ya, terus tiba-tiba ada yang bukan crazy rich ya, cuman terima kasih misalkan ya, ini diganti, Pak Guru itu sering dum-duman, tak manutai Pak Guru ini kata dum-duman, suun-suun tok. Jadi itu nah, gimana kalau misalkan jangan gitu Pak Narto ya. Apakah gimana caranya supaya nanti motivasi intrinsik dari anak-anak itu bisa kita perkuat gitu Pak Narto. Itu aja Pak Narto. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Bapak Pras atas dua pertanyaan yang disampaikan. Pertanyaan pertama tadi adalah bagaimana kalau misalkan keyakinan kelas ini ada keyakinan sekolah, begitu ya Pak Pras? Oke. Baik, kemudian yang kedua, cara membangkitkan motivasi intrinsik di siswa.
keyakinan kelas ini memang di sini istilahnya keyakinan kelas. Kalau di SMA yang jelas setiap guru, setiap kelas akan punya keyakinan yang berbeda-beda. Kalau di SD, karena memang mereka adalah guru kelas, mereka ya aman saja, satu keyakinan yaitu satu kelasnya masing-masing. Nah, apakah diperbolehkan untuk menyusun sebuah keyakinan sekolah? Boleh, Bapak. Di sini sudah saya libatkan, saya jelaskan juga, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat, istilahnya saja keyakinan kelas, tapi boleh juga ini sebagai keyakinan sekolah. Kalau yang biasanya kita punya tata tertib sekolah, mungkin itu yang perlu diubah istilahnya menjadi keyakinan sekolah. Begitu Bapak. Kemudian hal itu harus disesuaikan dengan kondisi sekolah. Menyesuaikan kondisi sekolah bagaimana? Seperti usul dari Pak Pras tadi, perwakilan per kelas saja yang dimintai pendapat, kira-kira enaknya bagaimana. Tapi ketika kita menyusun keyakinan kelas ini atau keyakinan sekolah, kita juga harus punya rambu-rambu tersendiri, Bapak. Jadi tidak kemudian anak-anak dilepas sesuai mereka. Kalau dilepas full apa kata anak-anak, ya nanti kita juga yang akan kebingungan untuk menata. Jadi tetap ketika menyusun sebuah keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah, anak-anak yang menentukan, kita melakukan pendampingan. Kalau tidak sesuai dengan norma atau nilai-nilai kebajikan yang ada, ya monggo itu tidak dijalankan. Begitu Bapak. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara membangkitkan motivasi intrinsik pada diri siswa? Ada beberapa hal, kalau yang saya lakukan, ada beberapa hal yang saya lakukan. Yang pertama, saya biasanya mencoba menggali potensi dan minat anak masing-masing. Memang itu tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat karena siswa kita banyak. Apalagi kalau guru mapel yang ngajarnya cuma 3 kelas macam saya, tapi kalau sudah ngajarnya hampir semua kelas, bagaimana caranya? Kita cari saja yang terlihat, bisa dari kebiasaan mereka, bisa dari hasil tes potensi bakat dan minat siswa. Kemudian yang kedua, kalau memang bakat itu sudah terlihat, biarkan saja. Kalau misalkan anak-anak itu sudah baik, biasanya yang saya lakukan adalah saya mengambil dari posisi anak-anak yang motivasinya minim sekali. Jadi dari 3 kelas siswa yang saya ajar, siapa yang posisi motivasi belajarnya paling kecil, itu yang saya ambil dulu. Istilah saya sebagai sampling dulu. Itu kemudian yang saya bangkitkan motivasinya. Kalau anak yang paling bawah motivasinya bisa bangkit, kenapa yang di atasnya tidak bisa bangkit? Itu bagi saya. Yang ketiga yang saya lakukan adalah mengadakan pendampingan, baik pendampingan saat pembelajaran atau mereka mengajak komunikasi di luar, misalkan via WA, via telepon, via video call, monggo silakan. Bagaimana caranya saya mendapati anak itu benar-benar mau berubah secara mereka sendiri, bukan karena saya. Dan tambahan biasanya saya di BK itu saya beri contoh-contoh dari orang-orang yang pernah gagal dan dari orang-orang yang sukses. Karena kalau saya memberikan contoh anak yang sukses saja, biasanya mereka, oh iya Pak, Aregus dasarnya pinter Pak. Tapi kalau saya berikan contoh dari orang-orang yang pernah gagal, mereka akan juga memiliki pengalaman. Oh iya, ternyata
semua orang itu tidak langsung sukses, pernah gagal juga. Seperti itu Pak Pras, yang biasanya saya lakukan. Bagaimana Pak Pras? Oke, mungkin ada pertanyaan lain lagi, monggo Bapak Ibu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu sebagai penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, keprofesionalan, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini adalah standar nasional pendidikan di Indonesia. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mungkin memerlukan link untuk apa itu disiplin positif, apa itu materi-materi dari guru penggerak, Bapak Ibu bisa mengunjungi blog saya. Terima kasih. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bisa, kamu tahu nggak kenapa kamu dipanggil ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas Pak. Betul. Jadi oh iya lupa. Hari Selasa kemarin kamu masuk kan? Iya Pak, maksud tapi saya tidak mengumpulkan tugas Pak. Oke. Gini, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, tidak terkecuali aku juga. Terus setiap tindakan, setiap kesalahan itu pasti akan ada alasan. Kira-kira kenapa bisa kemarin nggak mengerjakan tugas? Saya kemarin capek dan mengantuk Pak. Kenapa kok bisa sampai mengantuk? Saya kemarin di rumahnya saudara saya sampai jam malam Pak. Akhirnya saat pelajaran saya menjadi ngantuk Pak. Kamu masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Masih Pak. Masih ingat kan? Masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Masih Pak. Kira-kira tindakan kamu yang kemarin sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Belum Pak. Keyakinan kelas mana yang belum, menurut kamu belum sesuai? Selalu bertanggung jawab Pak. Terus apa lagi? Disiplin. Sebenarnya kan kamu paham ya, apa keyakinan kelas mana yang harusnya belum sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Nah, kira-kira kamu apa yang harus kamu lakukan nantinya? Pertama, saya minta maaf kepada Pak Narto karena saya tidak membuat tugas. Yang kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Yang ketiga, saya akan mengumpulkan tugas dari Pak Narto dan akan saya lakukan besok Pak. Di kesepakatan ini harus, keyakinan kelas ini harus dilakukan. Nah, sebagai konsekuensi apa yang kamu lakukan tadi harus dilakukan. Baik, terima kasih karena kamu sudah memahami apa tanggung jawab kamu. Saya mengapresiasi atas tanggung jawab kamu nantinya. Saya tunggu tugasnya ya. Terima kasih Pak. Ya, silakan.